Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Sabati Al-Zafir dari kelas 1010 SMA Negeri 2 Jombang. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang puisi kelas 10. Yang pertama yaitu mengenai pengertian. Puisi merupakan salah satu karya sastra selain prosa dan drama. Sebagai sebuah karya sastra, puisi digunakan seseorang untuk mengungkapkan pikiran, gagasan, dan perasaannya dalam bentuk kata-kata yang indah. Kata-kata dalam puisi cenderung bersifat kiasan. Puisi biasanya disampaikan dengan teknik figuratif untuk menciptakan suasana yang mampu menggugah imajinasi, perasaan, dan keindahan bagi pembacanya. Dalam puisi, kata-kata dipilih sedemikian rupa secara selektif. Pemilihan kata-kata tersebut bertujuan dapat memunculkan efek tertentu dan menampung makna yang menggambarkan pikiran, gagasan, dan perasaan penyair. Pemilihan kata-kata atau diksi juga harus mempertimbangkan irama, lirik, bait, dan tipografi atau bentuk puisi. Oleh karena itulah, unsur bahasa dalam puisi dianggap lebih padat jika dibandingkan dengan karya sastra lainnya. Kemudian ada struktur puisi. Yang pertama yaitu unsur fisik yang meliputi diksi, rima, pengimajian, majas, tipografi, kata konkret, dan kata konotatif. Sedangkan unsur batin meliputi tema, suasana, rasa, nada, dan amanat. Unsur fisik pertama, diksi. Diksi merupakan pilihan kata-kata yang digunakan dalam puisi yang merupakan hasil pemilihan secara cermat. Kata-katanya merupakan hasil pertimbangan baik itu makna, suasana, bunyinya maupun hubungan kata dengan kata-kata lainnya dalam baris dan baitnya. Yang kedua, rima. Rima atau persajakan yaitu persamaan bunyi pada beberapa kata dalam sebuah kata. Contoh rima yaitu AAA atau BBB. Rima rupa yaitu persamaan bunyi huruf yang mirip tapi berlainan arti. Contohnya kata kumbang dan kembang. Yang ketiga yaitu pengimajian atau citraan. Citraan puisi adalah efek khayalan atau imajinasi kita, seakan-akan kita mendengar, melihat, atau bahkan merasakan bagaimana yang digambarkan oleh puisi yang kita baca atau kita dengar. Citraan sendiri terbagi dalam beberapa bentuk. Yang pertama yaitu citraan penglihatan. Citraan penglihatan adalah jenis pencitraan yang timbul karena adanya sarana penglihatan. Yang kedua adalah citraan pendengaran. Citraan pendengaran adalah jenis pencitraan yang timbul melalui pendengaran untuk membangkitkan suasana tertentu. Kemudian yaitu penciuman. Citraan
Penciuman timbul melalui indera penciuman dengan melukiskan ide abstrak menjadi konkret. Kemudian citraan rasaan. Citraan ini timbul melalui rangsangan emosi untuk mengarahkan imajinasi seseorang, seolah-olah indera pengecapannya merasakan sesuatu. Kemudian citraan rabaan. Citraan ini jenis citraan yang timbul melalui rabaan, sehingga seseorang dapat merasakan seolah-olah tersentuh atau melibatkan efektivitas indera kulitnya. Yang terakhir yaitu citraan gerak. Citraan ini bertujuan untuk membuat suatu gambar lebih hidup dengan melukiskan sesuatu yang diam, seolah-olah bergerak. Majas sendiri terbagi dari beberapa bentuk. Berikut salah satunya, yaitu majas antonomasia, yang merupakan majas perbandingan yang menyebutkan sesuatu bukan dengan nama asli dari benda tersebut, melainkan dari salah satu sifat benda tersebut. Kedua, majas personifikasi. Majas personifikasi adalah gaya bahasa perbandingan yang mengubah benda mati seolah-olah memiliki sifat atau bertingkah laku layaknya manusia. Yang ketiga, majas simile. Majas simile adalah pertautan yang membandingkan dua hal yang secara hakiki berbeda, tetapi kemudian dianggap mengandung arti yang hampir serupa, serta dinyatakan dengan eksplisit dengan menggunakan kata seperti, bagai, laksana, dan sebagainya. Keempat, majas metafora. Majas metafora adalah majas yang menggunakan perbandingan dua objek berbeda, namun memiliki kesamaan atau kemiripan. Dan kelima, majas hiperbola. Majas hiperbola adalah sebuah majas yang mengungkapkan sesuatu atau sebuah hal secara berlebihan, sehingga membuatnya tidak masuk akal. Kemudian unsur fisik yang kelima yaitu tipografi, yang merupakan seni cetak atau tata huruf, adalah suatu kesenian dan teknik memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebarannya pada ruang yang tersedia untuk menciptakan kesan tertentu guna kenyamanan membaca semaksimal mungkin. Yang keenam, kata konkret. Kata konkret adalah sekumpulan kata yang memiliki wujud dan dapat dilihat, dirasakan, dicium, dikecap, dan didengar oleh panca indera. Dan yang terakhir, ketujuh, yaitu kata konotatif. Kata konotatif adalah makna yang sudah mengalami penambahan terhadap makna dasarnya. Disebut juga dengan makna tambahan. Selanjutnya yaitu unsur batin. Yang pertama adalah tema. Tema merupakan gagasan pokok penyair lewat puisinya. Gagasan pokok inilah yang kemudian akan berkembang melalui penjelasan-penjelasan dan hubungan setiap kata dalam puisi tersebut. Dari tema inilah yang akan menjadi kerangka pengembangan puisi. Kehadiran tema
sangat penting bagi penentuan baik atau tidaknya puisi. Ketiga yaitu rasa. Rasa atau feeling pada puisi merupakan sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Yang dimaksud nada atau suasana pada puisi adalah sikap penyair terhadap pembacanya. Ketiga adalah nada. Nada dalam puisi adalah sikap penyair terhadap pembacanya. Nada juga berhubungan dengan tema dan rasa. Yang keempat adalah amanat. Amanat adalah pesan kebaikan yang disampaikan pengarang melalui cerita. Amanat ini sendiri sangat berhubungan dengan sebab akibat. Amanat dapat kita petik dari yang kita pelajari untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima adalah suasana. Suasana dalam puisi adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi tersebut. Contohnya gembira, bahagia, sedih, haru, bahkan gelisah. Kemudian yaitu jenis puisi. Jenis puisi ada dua. Yang pertama puisi lama. Puisi lama adalah sastra di masa lampau yang memiliki ciri dan keindahannya sendiri. Selain itu, puisi ini juga unik dan berbeda dengan puisi pada umumnya. Contohnya gurindam, pantun, syair, karminah, dan talibun. Kemudian puisi baru. Puisi baru adalah jenis puisi yang tidak terlalu terikat kepada ketentuan jumlah baris, suku kata, maupun rima. Bentuk puisi baru lebih bebas bila dibandingkan dengan puisi lama. Contohnya romansa karya dari W.S. Rendra, Senja di Pelabuhan Kecil dari Chairil Anwar, Belada Orang-orang Tercinta dari W.S. Rendra. Sekian penyampaian materi puisi kelas 10 dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.